lanjut nonton. Jangan lupa like dan subscribe subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga berkah rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Allah alamin. Menurut saya selama saya mengikuti kajian PMB 5 ini sangat-sangat berkesan, sangat-sangat mencerahkan, sangat-sangat menggugah. Adapun beberapa hal yang saya sangat terkesan itu tentang program Masjid Berkah Boh, yang mana bisa menyediakan, bisa menyalurkan makanan kepada jamaah masjid dan sekitarnya, dan bisa memobilisasi, bisa mengumpulkan para ibu-ibu kita yang bisa mengumpulkan ibu-ibu sehingga mereka bisa dengan ikhlas, dengan semangat untuk membantu menyediakan, memasak, sungguh luar biasa saya rasa untuk demi kemakmuran masjid. Itu yang pertama, Pak. Kemudian ada poin yang kedua, yaitu masjid itu adalah rumah Allah. Masjid itu punya Allah, bukan punya takmir, bukan punya DKM, bukan punya pemilik yang wakaf, bukan, tapi memang didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuannya adalah untuk melayani umat dan untuk kenyamanan bagi jamaah yang merupakan tamu Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka benar-benar difasilitasi dan dimuliakan oleh pengurus dan takmir masjid itu sendiri. Jadi takmir itu sebagai pelayan umat. Itu yang ketiga, itu program pasar bahagia yang memang saya lihat sangat antusias sekali jamaahnya, yang memang benar-benar mampu bisa membuat jamaah itu semangat untuk datang berjamaah di masjid. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan di tempat kita, mudah-mudahan bisa dilaksanakan sehingga tujuan daripada untuk memakmurkan masjid ini tercapai. Kemudian itu yang poinnya saya rasa sangat berkesan bagi saya, Pak. Kesan-kesan selama pelatihan PMB. PMB itu kan pelatihan masjid bilioner. Ada 4 baitul. Materinya ada 4 baitul. Yang pertama Baitullah, yang kedua Baitul Quran, yang ketiga Baitul Mal, yang keempat Baitul Muamalah. Jadi semenjak training sampai saat ini mungkin agak berubah pola pikirnya tentang masjid. Ya, satu pertanyaan, sebenarnya masjid yang butuh kita atau kita yang butuh masjid? Nah, kalau dipikir-pikir, kita dari kecil sampai besar saat ini sebagai seorang muslim, seorang yang beragama Islam, kita masih butuh belajar. Ya, kita harus belajar dari masjid gitu. Kalau di rumah aja itu nggak cukup gitu. Karena pada dasarnya yang namanya Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah. Jadi ada pernyataan yang sampai sekarang itu kepikiran gitu. Ketika saat bekerja juga, kita kerja jadi karyawan ya kan. Kalau dipikir-pikir, kita punya atasan gitu. Kita diperintahkan atasan untuk bekerja. Jadi coba kita tarik ke masjid. Kita lahir dengan orang tua yang beragama Islam, dan kita beruntung orang tua kita beragama Islam.
Banyak di luar sana yang gitu lahir, belum tentu orang tuanya Islam. Kita diajarin tentang rukun iman, rukun Islam. Dan sampai saat ini mungkin Allah memilih kita lah. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang belum tersentuh hatinya, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu hidayah itu datang. Karena pada titik umur 40, kebanyakan kata orang itu udah 2/3 umur dihabiskan lah, udah ada pengalaman. Jadi udah mencari arah tujuan mau kemana. Ya pada dasarnya kita harus kembali ke masjid gitu. Karena kita butuh masjid. Kembali ke pertanyaan pertama tadi, kita butuh masjid. Kita harus memakmurkan masjid agar apa? Ya kita mengharapkan pahala dari Allah gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi alasan kita lah. Jadi pertanggungjawaban kita lah. Jadi ada amalan sedikit apapun itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang mudah-mudahan bisa jadi kita yang banyak dosa, mungkin teman-teman kita tanpa sengaja kita ajak ke masjid mungkin agak tersinggung ya, tapi itu ada tugas kewajiban kita menyampaikan. Jadi kalau misalnya mereka yang gak mau ya udah gitu, jangan putus asa, terus mengajak gitu kan. Jadi selama PMB ini ya mungkin Allah pilih kita lah, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang Allah pilih lah pasti. Karena sebelumnya pun saya nggak peduli dengan masjid gitu. Ya, saya dedikasikan kerjaan saya ke perusahaan. Tapi kalau perusahaan aja kayaknya nggak cukup gitu. Karena yang kita kejar tuh bukan cuma dunia, akhirat juga perlu. Karena pada dasarnya ya kita butuh masjid, Baitullah. Baitullah tuh rumah Allah, masjid Allah, bukan masjid takmir. Jadi kalau dulu anak-anak dilarang-larang sama pengurus masjid jangan main di masjid, kita harus evaluasi itu. Nah, itu masjidnya siapa ya? Jadi janganlah dilarang-larang lagi anak main ke masjid. Karena mungkin ada sebagian masyarakat yang enggan dia ke masjid karena anaknya dimarahin di masjid, katanya bising, ribut nggak boleh. Jadi kalau dia nggak ribut di masjid, bising di masjid, main-main di masjid, kan nggak mungkin dia main-main ke gereja gitu kan. Nah, jadi kita selaku orang tua ya berharap anak kita tuh besar-besar di masjid gitu. Agar apa? Ya kita harapannya masjid itu peduli dengan keluarga kita. Agar kita nanti ketika telah besar, ternyata masjid ini tempat kita bermain dulu gitu. Menjadi memori sama mereka lah gitu. Mungkin itulah salah satu yang saya dapatkan dari mengurus masjid tentang Baitullah. Kemudian Baitul Quran, tentang Al-Quran. Al-Quran itu kitab petunjuk hidup kita agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang sampai sekarang itu masih terjaga gitu. Ya kita harus baca Al-Quran. Bahkan ada hadis yang mengatakan untuk belajar ilmu agama itu hukumnya fardu ain gitu. Jadi kita harus mau, bukan nggak mau, harus mau dan harus bisa. Karena itu dari resiko kita memilih agama Islam gitu kan. Kita harus semangat untuk belajar Al-Quran, gimana cara membacanya, gimana yang benar, gimana yang salah. Karena di akhirat nanti Al-Quran itu bakalan jadi saksi. Al-Quran itu bakalan ngomong sama kita, ngomong sama Allah bahwasanya aku ini dulu di masa hidupku dibuka, dibaca, dan mereka belajar tentang aku gitu. Dan mereka mencari petunjuk jalan dari Al-Quran ini. Al-Quran itu kan kalimat Allah. Dengan membaca Al-Quran kita bisa jadi lebih tenang gitu. Makanya kalau ada orang yang gelisah, bacalah Al-Quran, pahamilah maknanya, amalkanlah maknanya. Kemudian setelah itu diamalkan, maka ajaklah orang lain. Karena surga itu terlalu luas untuk kita sendiri gitu kan. Jadi kita harus ajak orang lain walaupun kita masih belajar gitu. Kemudian yang ketiga ada Baitul
Baitul Mal. Baitul Mal itu masalah keekonomian masjid gitu. Dan sampai saat ini pun saya baru tahu ternyata ngolah uang masjid itu nggak gampang gitu. Karena itu uang Allah, uang umat yang dikumpulkan di masjid untuk kemaslahatan masjid. Segala operasional masjid itu pakai uang masjid. Uang masjid itu dapat dari mana? Dari kota infak. Yang mungkin kita di ruang lingkup perusahaan agak kecil, tapi harapannya untuk teman-teman yang ikut pelatihan PMB, harapannya tuh setelah pensiun bisalah berkontribusi ke perusahaan berkontribusi ke lingkungan tempat kita tinggal nanti untuk bisa ikut andil dalam memakmurkan masjid dengan cara kita memaksimalkan pengelolaan dana masjid di tempat kita tinggal. Agar apa? Agar tidak salah dalam pengelolaannya. Jadi pada dasarnya uang masjid itu ada juga sih satu statement yang kepikiran gitu kan. Itu orang masjid kok makan-makan pakai uang masjid gitu. Nah, kadang gimana gitu ya, kita bingung gitu. Setelah dapat training, ternyata uang masjid itu ya emang untuk masjid gitu, untuk operasional masjid. Yang penting pengelolaannya itu kan ada beberapa jenis, ada uang infak, sedekah, ada untuk pembangunan masjid. Jadi kalau untuk yang umum seharusnya itu nggak masalah untuk operasional masjid. Kalaupun untuk makan-makan itu ya diniatkan, direncanakan untuk dengan niat memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Emang kita ya jadi gimana lagi gitu, kadang kepikiran gimana cara ngajak orang ke masjid gitu. Ya dulunya pun saya ke masjid itu gara-gara makan gitu. Diajak makan, apalagi ketika belum puasa itu terasa kali tuh. Ketika dulu ngekos, nggak punya apa-apa, emang yang nolong kita pada saat itu masjid gitu. Temen yang ngajak ke masjid, nggak sengaja. Ketika itu hari Senin Kamis, ada acara buka bersama, kita segen gitu. Kita nggak puasa, tapi macam mana? Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi lama kelamaan ya malu juga gitu, makan aja tapi nggak puasa. Jadi terbuka ya mungkin berkat dari infak sedekah orang-orang yang beriman, yang berharapkan pahala. Yang mudah-mudahan apa yang kita makan menjadikan pahala juga lah bagi orang-orang yang menginfakkan rezekinya, hartanya. Karena istilahnya kalau bulan puasa itu kalau misalnya kita nggak bisa puasa, atau kalau perempuan itu biasanya haid, ya kalau emang mau dapat pahala puasa gampang kok, kasih aja orang yang berpuasa makan, buka puasa, maka itu akan membuat ia berpahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kan luar biasa. Dengan catatan dia harus ikhlas, niatkan karena Allah, karena dia telah diberikan rezeki. Sebagai bentuk rasa syukur dia mensedekahkan sebagian hartanya ke jalan Allah, karena yang kita pakai untuk kebaikan kok, nggak untuk maksiat. Jadi itulah tentang baitul mal, cara mengurus keuangan masjid, yang mungkin bakalan banyak belajar lagi nanti, khususnya sama bendahara bagian keuangan. Agar apa? Karena sebenarnya berat gitu, kita ngurus uang umat, uang sendiri aja kadang bingung kita ngurusnya. Tapi ya Allah tuh nggak ngasih ujian di luar batas kemampuan hambanya kan, kita harus yakin itu gitu. Kemudian baitul muamalah ini yang terakhir. Jadi ini tentang hubungan ke masyarakat, gimana kalau orang-orang awam bilang hablum minanas lah. Cuma ini lebih ke bagian ekonominya, gimana bisa menunjang perekonomian muslim di tempat sekitar kita tinggal gitu. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya tahu. Yang mudah-mudahan untuk teman-teman yang nggak ikutan training, dengan penjabaran saya sedikit, setidaknya adalah gambaran sedikit tentang masjid itu gimana,
Kemudian ada 4 pilar. Yang pertama Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, dan Baitul Muamalah. Itu aja sih dari saya. Yang mudah-mudahan kita sama-sama bisa mewakafkan masjid, karena ketika kita meninggal dunia pun kita pasti bakalan ke masjid gitu. Jadi ada temen yang bilang tuh, ini kita mau pergi sendiri atau mau diantarkan ke masjid? Tinggal kita yang pilih sendiri. Yang mudah-mudahan Allah bukakan pintu, ketukan hati kita lah untuk kembali ke masjid, masjid Allah, rumah Allah. Kita harus mengabdi kepada Allah karena kita akan kembali kepada Allah. Mungkin dari beberapa kajian selama ini yang saya dapat itu bahwa masjid bukan sekedar untuk sholat 5 waktu saja fungsi masjidnya, akan tetapi ada begitu banyak fungsi masjid, yang salah satunya adalah sebagai tempat kembalinya umat ketika menghadapi ujian, ada problem di kehidupannya. Jadi yang banyak dosa gitu kan, yang merasa banyak dosa, banyak aibnya, nah itu sebagai tempat mensucikan, sebagai tempat mensucikan diri. Nah, salah satu fungsinya itu. Mungkin terus yang kedua, sebagai pengayom masyarakat sekitar. Jadi masjid ini itu tadi, yang pertama bukan sebagai tempat bukan hanya sebagai tempat sholat saja, tapi sebagai pengayom. Misalnya di sekitar masjid ini ada masyarakat yang kurang mampu, ada yang banyak kelaparan lah, intinya yang kurang mampu. Jadi ketika masyarakat sekitar ini yang banyak kurang mampu, jadi masjid ini sebagai wadah di mana saat kita kelaparan tinggal ke masjid, saat kita ingin curhat sama Allah tinggal ke masjid. Jadi masjid ini jadi multifungsi lah, jadi nggak cuma hanya untuk sholat saja. Mungkin itu sih Bang. Ya, memang kajian PMB batch 5 ini dikemas secara sengaja untuk membantu kepengurusan masjid belajar untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan harapannya bisa diimplementasikan dalam perbuatan amal sholih. Jadi memang di kajian PMB itu ada 4 pilar. Itu ada Baitullah, ada Baitul Quran, ada Baitul Mal, ada Baitul Muamalah. Jadi masing-masing ini memiliki pemateri atau ustadz yang memang kompeten di dalam bidangnya masing-masing gitu. Ada yang ahli dalam kepengurusan masjid itu di Baitullah, nanti ada yang kompeten di bidang Quran itu mengajarkan di Baitul Quran, ada yang kompeten di bidang pengelolaan ziswab itu di Baitul Mal, ada yang kompeten di bidang bisnis masjid itu di Baitul Muamalah. Jadi memang pesan dari PMB ini adalah back to basic, bahwasanya kita lompat ke masa lampau pada saat di zaman Nabiullah Muhammad SAW, di mana pada saat beliau mendirikan masjid pertama, Masjid Nabawi, dikatakan bahwa masjid tidak hanya sebagai tempat sholat saja, tapi lebih dari itu, bahwa di zaman Nabiullah setiap subuh Rasulullah mengadakan halaqah bersama para sahabatnya, diskusi dengan para sahabatnya setiap pagi, diskusi ba'da zuhur, diskusi ba'da asar. Mereka membicarakan bagaimana kabar umat di sekitar masjid, apa yang terjadi,
sampai sebegitunya, sampai sedetail itu mereka peduli dengan kondisi jamaahnya di sekitar masjid. Jadi beberapa ustadz menyampaikan ya, seperti dari Ustadz Luqmanul Hakim yang bilang untuk kepengurusan masjid itu harus romantis ya. Romantis, ramah orang muda, ramah musafir, ramah anak, ramah tetangga sekitar. Itulah masjid yang dikatakan masjid romantis. Jadi fitrahnya dulu itu seperti itu. Masjid harus romantis, ramah orang muda, ramah musafir, ramah anak-anak, ramah tetangga sekitar. Kemudian Ustaz Luqman juga pernah menyampaikan masjid itu harus bestari. Masjid itu harus bersih, sejuk, tertib, aman dan wangi sepanjang hari. Ya, Masya Allah, Tabarakallah, begitu ciri khas Ustaz Luqman menyampaikan, Ustaz Luqmanul Hakim, dengan singkatan-singkatan yang luar biasa ya. Namun ketika kita masuk yang agak berkesan bagi saya adalah ketika penyampaian dari Ustadz Randy Saputra ya, persoalan mendasar tentang masjid. Di sini Ustadz Randy Saputra menyampaikan sebenarnya apa sih definisi masjid, seperti apa masjid zaman Rasulullah. Itu yang kita renungi, apakah definisi masjid sekarang itu masih sama dengan definisi masjid pada masa Nabi kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian saya juga masih ingat bahwa kebanyakan di antara kita mungkin ya, ini juga bahan introspeksi juga, kita itu masjid kita banyak membangun fisik tapi lupa membangun manusianya. Kemudian yang saya ingat juga bahwa masjid itu terlalu berfokus mengumpulkan, mungkin masih mengumpulkan manusia tapi tidak membangun sumber daya. Kemudian kekurangan pengetahuan tentang bagaimana masjid mengurus jiswab, mungkin masih bercampur aliran kas dalam kencelengan, jadi tidak jelas antara dana zakat, mana dana infak, mana dana wakaf. Itu mungkin masih banyak ya. Kemudian Ustaz Randy juga pernah bilang bahwa mungkin di antara kita itu masih banyak yang berfokus pada acara besar, syiar, selebrasi gitu, syiar-syiar besar, tapi kita gagal membangun internal ke dalamnya, kita gagal membangun hubungan dengan jamaahnya. Kemudian mungkin beberapa di antaranya lagi bahwa kita banyak yang berfokus pada ada uang dulu baru membuat program. Harusnya kita rencanakan dulu programnya apa-apa aja, masalah uang belakangan. Nah, kemudian kita sering masjid dikelola dengan waktu sisa. Nah, mungkin ya inilah bahan introspeksi kita. Kalau bisa memang masjid itu diurus dengan full waktu, full energi, full pikiran gitu, bukan dengan waktu sisa. Kemudian masjid itu sering tidak melakukan pendataan jamaah, data dasar, data sumber daya, data kompetensi. Bahkan di antara kita juga mungkin sibuk berperang kepada masalah ikhtilaf, tapi gagal untuk melakukan kesepakatan bersama. Itu dari Ustadz Randy. Kemudian dari Bung Ben, itu yang diingat adalah dalam hal pembuatan keputusan, karena Bung Ben ini ciri khasnya spesial dia untuk kepemimpinan atau kiaisyip. Beliau mengajarkan tentang materi kepemimpinan di masjid, atau dia sering sebut materi kiaisyip. Yang namanya pemimpin pasti sering membuat keputusan. Nah, bagaimana cara kita membuat keputusan yang memang bernilai benar gitu, sesuai Islam. Jadi ada 3 poin yang disampaikan oleh Kiai Bung Ben, yaitu 3B. Pertama benar, kedua baik, 3 bagus. Yang pertama benar.
Benar itu artinya tidak melanggar hukum syariat, juga tidak melanggar hukum negara. Kemudian yang kedua itu baik. Baik itu artinya apakah ada manfaatnya. Kemudian bagus. Bagus ini artinya materi pelatihannya gimana, konsepnya bagaimana, setelahnya bagaimana. Nah, setelah itu, setelah melalui 3B ini kita bisa bikin kesimpulan dan bisa membuat keputusan. Jadi disampaikan sama Kiai Bung Ben bahwa untuk menjadi pengasuh atau mereka sebutnya beberapa menjadi kiai ya, itu nggak mesti hafal Quran, nggak mesti hafal ilmu hadis, tapi memang minimal paham dengan maksud Al-Quran dan hadis. Ya kalau hafal Al-Quran dan hafal ilmu hadis itu lebih bagus, seperti itu. Dan tentunya tidak melanggar syariat. Kemudian disampaikan juga oleh Kiai Bung Ben, sosok pemimpin ideal itu bagaimana sih? Nah, pemimpin yang ideal itu menurut yang disampaikan Kiai Bung Ben adalah dicontohkan seperti Ustadz Luqmanul Hakim. Beliau taat dalam iman, beliau jujur dan amanah, dia paham Al-Quran dan hadis, dia ngerti dan paham bahasa Arab, dia lulusan pondok pesantren, kemudian public speakingnya mampu berbicara dengan baik dan benar, dia seorang leader, mampu memimpin, dia pendengar yang baik, ketika ada jamaahnya terlebih ibu-ibu, dia mampu gitu memiliki kemampuan mendengar yang baik, bukan hanya sekedar mampu mendengar ya, tapi itu tadi dia pendengar yang baik seperti itu. Kemudian mampu membuat keputusan karena dia seorang pemimpin. Dan yang terakhir itu ikhlas dan sabar. Nah itulah sosok pemimpin ideal dalam hal ini disampaikan oleh Bung Ben. Ya semoga dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari di kajian PMB ini itu menjadi sebab datangnya pertolongan Allah, menjadi sebab datangnya rahmat Allah, menjadi sebab datangnya cintanya Allah, menjadi sebab datangnya hidayah dari Allah, menjadi sebab makmurnya masjid kita, menjadi sebab lahirnya pemimpin yang soleh dan amanah. Jadi memang selalu disampaikan bahwa yang baik-baik itu datangnya selalu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salah itu tentunya dari makhluk, dari kita sendiri, dari saya sendiri. Bismillah, menurut saya kondisi itu memang sesuai dengan waktunya yang lapang kayak habis sholat isya gitu kan. Cuman saya rasa yang paling mungkin kalau berkesan bisalah mungkin seluruh pengurus yang ada di kepengurusan ini itu bisa berhadir sama-sama. Itu mungkin saya rasa sangat-sangat membuat suasana semakin semangat gitu. Ya mungkin selama ini memang ada pengurus cuman kan nggak banyak, ada beberapa. Jadi pengennya sih kalau belum bisa kan kayak pengurus-pengurus itu sama-sama anggota inilah lebih banyak kayak hari-hari ini. Kita biasa itu kan kurang kalau supaya kita semangat lagi. Baik, untuk kondisi tertentu yang paling aman itu sebenarnya ketika makan itu. Jadi kayaknya materi itu pendukung gitu. Nomor satu ya makan awalnya. Ya di pertengahan jalan pun ya masih makan juga. Ketika di akhir pun kepikiran, kayaknya kalau kita sendiri makan kayaknya nggak habis ini lauknya karena banyak gitu kan. Jadi kita ajak orang lain makan. Ya seiring berjalannya waktu makan ya cerita awalnya masalah pekerjaan, masalah masjid. Jadi kita coba keluarkan ide teman-teman kita yang mungkin ada unek-unek gitu, pengennya masjid itu kayak mana gitu. Karena banyak teman-teman ketika dikasih motivasi gitu kan, langsung semangat terus ya. Ada aja idenya. Terakhir kita yang kewalahan banyak kali idenya nih, mana yang mau direncanakan. Jadi kita pilih-pilih mana yang mendukung sesuai dengan kondisi saat ini lah gitu. Itulah yang mungkin buat nyaman, jadi ada kawan curhat lah. Menurut saya kondisi yang membuat aman dan nyaman itu ya ketika berada di masjidnya.
Jadi ya kan ada beberapa tempat di saat kita belajar ya mungkin situasinya kondisinya itu nggak senyaman yang di masjid gitu. Jadi di masjid ini merasa aman dan nyaman lah gitu menurut saya pribadi gitu. Jadi untuk terkait hal ya salah satunya inilah bisa berkumpul sama pengurus lainnya, sama kawan-kawan untuk saling sharing tentang untuk kemakmuran masjid itu sendiri. Kondisi yang membuat saya nyaman di PMB itu adalah ya alhamdulillah bisa berkumpul sama teman-teman soli ya, bisa saling cerita, saling diskusi. Dengan hal tersebut saja membuat saya itu merasa cukup bahagia gitu kan. Artinya selain di rumah dengan istri dan anak-anak, kita punya teman, kita punya sahabat loh gitu. Kita punya banyak sahabat di masjid, karena masjid itu kan tempat kumpulnya orang-orang sholih. Jadi itu yang menjaga kita tetap berada pada lingkungan yang baik, tetap berada pada lingkungan yang sholih seperti itu. Jadi itu yang membuat merasa aman tentunya. Apalagi memang masjid ini memang tempat bagi kita untuk curhat kepada Allah, tempat kita berdoa, tempat kita berkeluh kesah kepada Allah. Tentu hal itu membuat kita paling aman, paling nyaman. Ya, itu selama kajian PMB secara umum ya. Namun secara khususnya juga di masjid kita setiap kajian itu ada makan bersama, itu juga menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bismillah. Jadi menurut saya semua sangat bagus, sangat luar biasa, sangat berkompeten. Cuman menurut saya sangat takjub ya, alhamdulillah Allah kasih kelebihan kepada beliau, yaitu Ustadz Randy Saputra. Beliau sangat menggugah, beliau sangat semangat dalam menyampaikan materi-materinya sehingga kita sampai terbawa gitu, sehingga kita merasa kadang apa yang sudah kita buat untuk umat ini gitu, rasa kita malu sekali. Mungkin selama ini kita kurang memperhatikan bagaimana keadaan umat-umat sekitar kita ini, umat muslim yang mungkin kekurangan, yang mungkin perlu bantuan uluran tangan kita. Jadi dengan kita mendengar Ustaz Randy menyatakan bagaimana kita fungsi masjid ini untuk mensejahterakan, melayani umat, bagaimana membantu umat-umat yang membutuhkan, itu sangat luar biasa. Cuma yang paling kena sih Ustadz Randy sih, beliau Randy Saputra. Beliau masih muda gitu, cerita-cerita pengalaman beliau, kepikiran juga gitu kan. Kemudian ada Ustadz Lukman Hakim. Yang paling kena sih itu dua sih, karena yang satu kalau Ustadz Randy dia lebih kekinian, dia melihat masa depan. Untuk anak zaman milenial cocoklah beliau masuk ke area anak zaman milenial. Kalau Ustadz Lukman, beliau lebih ke mungkin depan layar lah ya. Kalau Randy di belakang layar, kalau beliau itu lebih di depan layar. Mungkin itu sih. Jadi mungkin saat ini ada juga orang-orang kita yang dia di belakang layar, ada yang di depan layar, ada yang di depan layar juga. Tapi pada suatu saat nanti ya, yang di belakang layar itu harus keluar gitu, menampakkan sosoknya lah gitu, bahwasanya ini dia loh gitu. Jadi dua orang itulah yang menurut saya favorit sampai saat ini gitu, untuk di PMB 5 ya. Jadi selama kajian ini kan ada beberapa pemateri kan Bang? Iya. Ada beberapa pemateri. Jadi menurut Heri pribadi itu pengasuh kapal Menggala itu Kiai Haji Lukman Hakim, dan satu lagi tuh sama Ustadz Randy Saputra. Jadi
ya beliau ini menyampaikan materinya ini ya apa adanya gitu. Jadi sesuai dengan kondisi masjid yang ada di di Indonesia lah. Ya, ini ada khususnya di daerah-daerah tertentu kan, juga ada daerah kan. Jadi kebanyakan masjid ini yang masih fungsinya itu tadi cuma hanya untuk sholat gitu. Jadi beliau ini menyampaikan ya real gitu, nyata dengan kondisi masjid yang ada sekarang. Ya, pematerinya banyak, ya banyak yang bagus-bagus dan semuanya alhamdulillah baik. Namun karena memang dari awal saya selalu mengikuti Ustadz Luqmanul Hakim, selalu mengikuti Ustadz Randy Saputra, bahkan dari 2-3 tahun yang lalu sudah mengenal beliau walaupun belum pernah berjumpa atau ketemu langsung, tapi sudah mengenal beliau cukup dekat dari sosial media, dari YouTube, dari Instagram, dan lain-lain. Bahkan setiap hari postingan-postingan beliau itu selalu terpantau gitu. Jadi ya program-program mereka, apa yang mereka buat itu selalu muncul gitu dan kita tahu. Jadi memang terlebih lagi di kajian PMB ini, jadi kayak ngelihat, wah ada Ustadz Luqmanul Hakim nih, ada Ustadz Randy Saputra, jadi pasti materinya keren banget lah. Jadi memang ternyata benar gitu, masuk belajar kajian, wah langsung tabok-tabok nih pipi nih. Langsung ngerasa untuk introspeksi diri gitu ya kan. Ya, itulah gaya penyampaian dakwah oleh Ustadz Luqmanul Hakim yang memang saya pribadi sukain gitu. Gaya dakwah, gaya penyampaian Ustadz Randy Saputra yang juga memang saya sukain gitu. Ya alhamdulillah mereka dimampukan oleh Allah untuk menyampaikan banyak ilmu-ilmu yang sangat pasti bermanfaat gitu. Jadi ya harapannya teman-teman jamaah juga mungkin bisa mulai perlahan, ayo kita belajar bareng, ayo kita kajian bareng. Pertama untuk pengurus, harapan kami ya, kalau bisa kita buat seperti studi banding ya, kepada masjid-masjid yang sudah mapan, dalam arti manajemen kemasjidannya sudah bagus dan makmur jamaahnya juga sudah sangat bagus, sangat banyak jamaahnya, sehingga kita bisa nanti membuat perbandingan dan apa yang kita buat nanti untuk memakmur masjid kita yang ada di Paritohan ini. Nah, itu yang pertama untuk pengurus, buat kajian lah kita ke tempat lain. Kemudian untuk jamaah ya, marilah kita sama-sama makmur masjid Allah ini, masjid kita bersama. Mari kita tingkatkan semangat kita untuk berjamaah. Kalau kita sudah berjamaah tentu kita bisa banyak berbuat, terutama untuk umat, sehingga Islam di Paritohan ini semakin bergema, semakin maju, semakin baik dan lebih baik lagi. Itu harapan saya. Ayo kita makan-makan ke masjid. Kalau nggak bisa makan-makan ya bawa makan-makan ke masjid. Karena banyak orang masjid yang butuh makanan. Kawan-kawan sekalian, ya mungkin kawan-kawan merasa bingung menyalurkan makanan kemana, silakan berikan makanannya ke masjid agar apa yang dimakan oleh teman-teman itu menjadi pahala juga bagi teman-teman yang memberikannya gitu. Yang mudah-mudahan menjadi darah daging mereka, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu sih. Secara singkat yang paling berkesan itu adalah masjid itu punya Allah, bukan punya pengurus masjid. Ya udah, jangan larang-larang anak-anak ke masjid, jangan larang-larang orang ngumpul-ngumpul di masjid. Ya itu, masjid itu punya Allah, ya kita harus ke
kembali ke masjid untuk memakmurkan masjid Allah. Gitu aja. Jadi itu punya Allah. Jangan dilarang-larang anak main di masjid, jangan dimarahi, karena mereka regenerasi kita di kemudian hari. Pesan kebaikan mungkin untuk pesan ini mungkin terkhusus untuk Heri dulu ya Bang ya. Jadi ya pesan ini terkhusus untuk Heri ya mungkin mewakili jamaah juga kayak gitu. Jadi mungkin menurut Heri pesannya ya pertama itu coba kita introspeksi diri dulu gitu lah. Dan pesannya ya coba untuk memperbaiki diri terlebih dulu gitu kan. Jadi sadar diri lah intinya Bang. Sadar diri bahwasannya manusia itu nggak luput dari dosa sekecil apapun, pasti ada dosa gitu. Jadi ya marilah sama-sama kita bergandeng tangan untuk terus memakmurkan masjid kita ini. Ya salah satu aksi nyatanya ya dengan sholat berjamaah, terus mendukung program-program masjid, mendukung program-program yang ada gitu, mendukung program-program masjid yang ada, terus ikut andil dalam setiap program yang telah direncanakan gitu. Jadi nggak cuman hanya program tapi aksinya nggak ada gitu. Nah, mungkin sih itu cara ya untuk meningkatkan kemakmuran masjid lah, karena kan temanya memang kemakmuran masjid ya kan, untuk memakmurkan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan-pesan kebaikan ini ya harusnya kalau kita bilang ajang introspeksi ya, karena tidak akan ada hidayah, tidak akan ada pertolongan Allah tanpa adanya introspeksi. Jadi kita tidak boleh menunjuk orang, tapi menunjuk diri sendiri. Menunjuk diri sendiri, kira-kira apa sih yang ada dari dalam diri kita, apa yang kurang dari dalam diri kita. Kemudian untuk di Baitul Quran tuh yang paling ngena adalah materi apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Pratama Larisindo, atau biasa kita kenal dengan sebutan Bang EN, Kiai EN ya. Beliau memang kompeten dalam hal mengajarkan Quran. Beliau karena memang sehari-harinya beliau adalah belajar dan mengajarkan Quran. Jadi syarat yang menjadikan masjid makmur itu adalah subuh dan Quran gitu ya. Artinya masjid menjadi makmur kalau Al-Quran hidup di dalamnya, seperti itu. Jadi di beberapa kesempatan terakhir pada kajian yang dibawakan oleh Ustadz Adi Pratama Larisindo, bagaimana di dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 27 yang artinya Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Jadi memang Al-Quran ini didesain, diciptakan bukan hanya untuk kita sebagai manusia, tapi untuk seluruh alam. Nah, seluruh alam pun diatur di dalam Al-Quran. Jadi konteksnya Al-Quran adalah bicara tentang seluruh alam. Nah, hal inilah yang disampaikan oleh Ustadz Adi Pratama Larisindo. Jadi ibarat dalam satu ekosistem ada rantai makanan, yang paling bawah itu ulat ya, yang kedua di atasnya tikus, yang ketiga di atasnya itu ada elang. Nah, seperti itu rantai makanan. Jadi dalam konteks kehidupan yang disampaikan Ustadz Adi Pratama Larisindo adalah yang paling dasar di bawah itu adalah kaum duafa, kaum fakir miskin, kaum duafa, kaum fakir miskin, anak yatim piatu. Kemudian di atasnya itu ada golongan anak-anak muda yang berkarya. Terus di atasnya itu ada sekelompok saudagar yang kaya raya. Kemudian yang puncak tertingginya adalah seorang dai atau
penyampai dan penghafal Quran. Jadi kalau kita ingin berada pada level teratas, pada level puncak suatu siklus kehidupan gitu. Jadi ya mohon maaf kalau mungkin analoginya kurang tepat. Berpegang teguh dengan Al-Quran, maka seluruh alam itu akan diserahkan kepada Allah, kepada kita. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Pratama Larisindo. Jadi dengan Quran, bersyukur kita dekat dengan Quran, bersyukur kita bisa sholat di masjid, bersyukur kita bisa berjamaah di masjid, bersyukur kita bisa ikut kajian, bisa belajar ilmu agama. Itu merupakan mata uang yang sangat mahal yang tidak didapatkan oleh semua orang. Mungkin semua orang bisa mendapatkan uang dalam bentuk nyata, tapi rasa kebersyukuran kita itu akan tentunya lebih tinggi karena kita dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melakukan hal-hal dan banyak kebaikan. Kemudian di ayat 27 tadi kan Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Jadi seluruh alam semesta itu diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-28, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Artinya selama kita berjalan di jalan yang lurus, Allah akan kasih kebaikan, Allah akan menghendaki kebaikan. Sebagaimana di ayat terakhir, ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi seluruh hal yang terjadi pada kita itu sejatinya karena Allah yang menghendaki. Jadi kebayang ya, ada orang yang sibuk dengan dunianya sendiri, wa asarul hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Kemudian di ayat selanjutnya itu ada wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan bagi siapa yang takut kepada kebesaran Tuhannya serta menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Jadi ini beberapa ayat yang relate ya, dari tiga ayat terakhir At-Takwir, kemudian tadi ada beberapa ayat dari surat An-Naziat ya. Ini masih ada relate-nya dengan ayat-ayat lain yang sebagaimana janji Allah surat An-Nur ayat 55 ya. Jadi kita nggak usah terlalu muluk-muluk, kita nggak usah heran apabila banyak orang yang mungkin hatinya belum terbuka, yang mungkin belum bisa mendengarkan Al-Quran, yang belum bisa baca Quran, belum terbuka hatinya untuk bisa dekat dengan Quran. Ya jangan heran, karena di ayat Al-Quran sendiri Allah juga bilang gitu, Allah yang menghendaki, aku yang menghendaki. Jadi ya itulah kenyataannya, bahwasanya memang ada orang yang mungkin belum bisa mendengarkan Al-Quran. Seperti di surat As-Sajadah ayat 22 yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya. Siapa sih orang-orang zalim ini? Ya orang-orang tadi, orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, itu mereka yang disebut orang zalim, dikatakan di dalam Al-Quran tersebut. Jadi, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya. Artinya dia berpaling dari ayat-ayat Al-Quran itu, dia enggan mendengar dan membaca. Maka sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Ini janji Allah di dalam surat As-Sajadah ayat 22. Kemudian masih relate juga dengan ayat Asy-Syu'ara ayat 212 yang artinya sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Jadi kita nggak usah heran, karena memang Allah yang kehendaki. Ternyata memang Allah yang menjauhkan Al-Quran itu dari kita yang lalai. Jadi memang ini menjadi renungan bagi kita semua, ini menjadi bahan introspeksi bagi kita semua. Ayo kawan-kawan, mulailah kita
belajar Al-Quran, kita belajar ngaji, dekat dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan menjadi wasilah pertolongan bagi kita gitu. Ya, alhamdulillah pada saat ini kita diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat rezeki, nikmat ya, rezeki itu konteksnya bisa sempit, bisa luas ya. Rezeki yang paling sempit itu ya ketika kita makan sesuatu masuk ke dalam mulut yang menjadi makanan kita, itu rezeki paling sempit. Namun rezeki yang paling luas menurut kajian Ustadz Abdul Somad adalah ketika kita dikasih nikmat kebersyukuran, kita bisa belajar ilmu agama, kita bisa belajar Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran. Itu adalah nikmat rezeki yang paling luas, seperti itu. Jadi ayo kawan-kawan, mari kita bergandengan tangan, kita bersatu, berpegangan erat, bahwasanya kita bisa merangkul semua, kita bisa saling belajar, kita bisa keberjamahaan untuk memakmurkan masjid ini. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.